Ini Val, Iya. ini kalau mau memperpanjang STNK, tapi saya nggak sempat ke Samsat, enaknya kemana ya? Oh, sekarang gampang mas. Ada namanya aplikasi Sakpol. Itu bisa bayar pajak tanpa harus ke kantor Samsatnya. Kalau untuk mendownloadnya, lewat apa mas? Downloadnya itu bisa melalui Play Store ataupun App Store. Nih saya kasih tunjuk mas. Nih, ini aplikasi kalau udah di download di Play Store. Oh, jadi saya nggak perlu ke Samsat dong? Oh, nggak perlu. Nanti kamu mas tinggal daftar dulu di sini. Nanti setelah kalau udah pendaftaran di aplikasi Sakpolnya, mas tinggal langsung ke Samsat buat ambil STNK yang baru mas. Oh, yaudah. Terima kasih mas. Saya mau download dulu mas. Terima kasih mas. Oke. Semoga sukses ya mas. Sama-sama mas. Ini tampilan awal dari Sakpol teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai evaluasi penerapan Sakpole. Evaluasi dilakukan secara komprehensif terhadap aplikasi Sakpole dengan fokus pada efektivitasnya, pengalaman pengguna, dan tantangan teknis. Sebelum lebih lanjut, apa itu aplikasi Sakpole? Sistem administrasi pajak kendaraan bermotor online adalah aplikasi seluler yang dikembangkan untuk memudahkan akses informasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Jawa Tengah. Aplikasi ini bertujuan untuk mendigitalisasi layanan publik, mengurangi kebutuhan akan proses manual, dan kunjungan langsung ke kantor pajak. Ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu ada pendekatannya menggunakan seluler, dirancang untuk kenyamanan dan aksesibilitas pada telepon seluler pintar. Yang kedua ada fokus Jawa Tengah, dirancang khusus untuk pemilik kendaraan bermotor di wilayah Jawa Tengah. Yang ketiga adalah pembayaran yang efisien, memungkinkan pembayaran pajak online dari mana saja. Aplikasi Sakpole memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada pendaftaran, pembayaran, pengesahan, cek kendaraan, cek pajak, serta lokasi. Tujuan dan metodologi evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas Sakpole, kepuasan pengguna, dan mengidentifikasi hambatan teknis. Kami menggunakan pendekatan metode campuran untuk mengumpulkan wawasan komprehensif terhadap kinerja aplikasi. Tujuan evaluasi yang pertama yaitu menilai efektivitas Sakpole dalam pelayanan layanan digital. Yang kedua, mengevaluasi pengalaman dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada identifikasi hambatan teknis yang umum. Yang keempat memberikan masukan strategi untuk pengembangan masa mendatang. Terus untuk metodologi, yang pertama ada pengamatan langsung penggunaan aplikasi. Yang kedua ada testimoni penggunaan dari media sosial dan ulasan pribadi. Yang ketiga ada identifikasi masalah teknis dari laporan pengguna. Yang keempat adalah studi fitur aplikasi dan struktur UI dan UX. Oke, yang selanjutnya itu ada manfaat dan tantangan bagi para pengguna aplikasi Sakpole. Sakpole telah menerima feedback atau umpan balik positif atas kenyamanan serta efisiensi dari aplikasi tersebut. Tetapi pengguna juga menghadapi banyak tantangan yang sangat signifikan. Nah, kita bagi dua nih. Yang pertama itu ada manfaat utama. Manfaat utama itu terbagi dari kemudahan dan kepraktisan bagi para pengguna, di mana pengguna tidak perlu datang ke Samsat masing-masing kabupaten atau kota. Kemudian ada penghematan waktu serta keefisiensian dari aplikasi Sakpole, sehingga membayar pajak itu bisa di mana saja serta kapan saja. Dan ada peningkatan kepatuhan pajak bagi para wajib pajak itu sendiri. Akses yang mudah itu mendorong pembayaran menjadi lebih tepat waktu. Kemudian ada kendala-kendala yang dihadapi bagi para pengguna aplikasi Sakpole. Yang pertama itu ada kesalahan dari aplikasi, di mana masalah yang sering timbul atau terjadi itu ada pada stabilisasi dari aplikasi Sakpole. Kemudian ada kesulitan dalam verifikasi data. Nah, proses yang rumit ini untuk pengguna non lokal itu sangat menyulitkan dalam mengecek atau melakukan pembayaran bagi mereka karena aplikasi Sakpole itu terpusat di Jawa Tengah. Selanjutnya ada kode pembayaran yang tidak valid. Kode pembayaran gagal
ketika setelah dibuat. Terakhir ada resolusi masalah dari S-Log, yaitu keterlambatan respon terhadap keluhan pengguna. Selanjutnya ada peluang untuk perbaikan dari aplikasi Sakpole. Sakpole menunjukkan potensi yang besar untuk mendigitalkan layanan pajak kendaraan, namun mengatasi masalah teknis ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dari para pengguna untuk memaksimalkan manfaat dari aplikasi Sakpole. Meskipun aplikasi menawarkan manfaat yang signifikan dengan mengurangi ketergantungan pada proses yang manual, masalah teknis yang terus-terusan seperti ketidakstabilan server, verifikasi data yang rumit, dan dukungan yang lambat melemahkan keseluruhan dari aplikasi tersebut. Masalah-masalah ini jika tidak segera ditangani dapat mengurangi kepercayaan bagi para pengguna meskipun ada keuntungan yang jelas dan kemudahan yang mengefisiensi digitalisasi pajak tersebut. Oke, yang selanjutnya itu ada peningkatan strategi untuk Sakpole. Itu digunakan untuk mengoptimalkan kinerja Sakpol dan juga kepuasan pengguna seperti beberapa perbaikan utama yang direkomendasikan dengan fokus pada stabilitas teknis, keramahan pengguna, dan juga responsivitas. Yang pertama itu adalah meningkatkan stabilitas server, digunakan untuk menerapkan infrastruktur yang kuat untuk menangani lalu lintas puncak dan juga mencegah kelebihan beban. Terus yang kedua itu sederhanakan proses verifikasi, itu digunakan untuk memperlancar verifikasi data khususnya bagi pengguna yang alamat domisilinya berbeda dengan registrasi kendaraannya. Terus yang ketiga itu memperbaiki sistem pembayarannya. Itu digunakan untuk memastikan semua kode pembayaran yang dihasilkan selalu valid dan diproses dengan benar oleh para pengguna aplikasi. Terus yang terakhir itu ada penerapan dukungan waktu nyata. Itu digunakan untuk menambahkan sistem obrolan langsung atau chatbot untuk penyelesaian keluhan pengguna secara langsung antara pengguna dengan si pemilik Sakpol tersebut. Terus yang terakhir itu optimalkan UI atau UX. Itu dijadikan fitur bantuan dan panduan lebih mudah yang diakses untuk intuitif bagi para pengguna tersebut. Kesimpulan dari aplikasi Sakpole yaitu membuka jalan bagi layanan publik digital. Sakpole telah memajukan layanan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah secara signifikan, menawarkan manfaat besar dalam hal kemudahan dan efisiensi. Mengatasi kendala teknis saat ini membuka potensi sepenuhnya. Dengan perbaikan berkelanjutan, diharapkan Sakpole dapat menjadi model sukses untuk layanan publik digital, berpotensi ditiru di wilayah lainnya. Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan, baik dari sisi infrastruktur, pelatihan SDM, maupun sosialisasi kepada masyarakat, Sakpole memiliki peluang besar untuk menjadi model layanan publik digital yang sukses. Model ini dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia yang ingin mendorong transformasi layanan publik ke arah yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Secara keseluruhan, Sakpole tidak hanya sekedar sistem pembayaran pajak kendaraan, tetapi juga merupakan simbol dari kemajuan reformasi birokrasi dan transformasi digital di sektor pemerintah. Implementasi sistem semacam ini menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat, digitalisasi layanan publik dapat menjadi kenyataan dan berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih.